Kita lanjutkan dialog kita kembali. Saya ingin ke Pak Munif. Pak Munif, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Pak Ganjar bahwa untuk proses penahanan tadi sudah disebutkan sesuai pasal lah ya, ada unsur objektif dan subjektif di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kemudian dinyatakan bahwa harus ada bukti nyata dari 3 hal tersebut, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, dan juga kemudian melarikan diri. Nah, indikasi nyatanya di mana, Pak? Bisa didetailkan? Nah, jadi gini, memang betul alasan penahanan di dalam pasal 21 KUHP objektifnya. Seperti tadi saya sampaikan, upaya-upaya yang sudah kita lakukan, bahkan sampai upaya restoratif untuk berdamai dengan korban, mereka pun tidak ada yang mau. Sampai di depan nasihat hukum aja juga tidak mau. Kemudian bahkan dia merasa tidak bersalah. Karena merasa betul-betul tidak bersalah apa yang dia lakukan, sampai gebrak meja di depan jaksa itu. Nah, sikap-sikap yang tidak kooperatif seperti inilah yang dikhawatirkan nanti ketika dalam proses persidangan akan menghambat. Gitu loh. Itu pun saja sudah dilakukan. Jadi penahanan di kita itu cuma berapa ya, 1 hari. Karena sesuai dengan SOP itu segera dilimpahkan ke pengadilan. Jadi pada waktu di kejaksaan itu mereka tidak membawa anak, Mbak Maria. Ketika kita limpahkan ke pengadilan, penahanan beralih tanggung jawab ada di pengadilan. Oleh pengadilan dititipkanlah di rutan, kemudian di rutan itulah pada tahapan tahanan pengadilan itu mereka membawa anak, dan memang menurut SOP LP itu bisa membawa anak. Jadi alasan subjektif maupun objektif yang dilihat oleh jaksanya, pertama seperti tadi sudah pendamaian, melakukan permohonan untuk mengajukan penangguhan dan sebagainya juga tidak oleh mereka. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Saroni tadi juga benar. Itu memang, jadi ini sebenarnya kesalahan komunikasi aja sebenarnya. Tapi dari aspek hukum tidak ada yang disalah. Itu baik. Saya mau ke Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah menjawab apa yang disampaikan Pak Munif tadi mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif soal penahanan? Baik begini ya. Ini memang di dalam ilmu hukum pidana hukum acara berkembang pendapat bahwa seakan-akan ada syarat subjektif syarat objektif ya. Terlepas dari kebenaran doktrin itu syarat subjektif yang tadi saya sampaikan bahwa dalam hal terdapat kekhawatiran yang nyata. Lalu kalau seperti yang disampaikan Pak Asbidun tadi, yang misalnya sampai menggebrak meja, saya pikir menggebrak meja bukan alasan untuk melakukan penahanan. Jadi yang kita kepingin tahu dan clear adalah alasan pada waktu dilakukan penahanan. Bukan setelah penahanan dikasih kesempatan untuk penangguhan tidak dilakukan. Ya. Jadi kan begini, sebagaimana disebutkan alasannya itu kan ada 3 pentingnya penahanan. Ya, melarikan diri. Ya. Kalau misalnya tadi ada kekhawatiran tidak kooperatif misalnya ya, kita bisa lihat pada waktu penyidikan dipanggil oleh pihak penyidik kepolisian misalnya, apakah yang bersangkutan sulit sampai harus dijemput gitu ya, dipanggil datang. Jadi kekhawatiran itu tidak cukup nyata saya pikir. Baik. Ya, kita masih terdengar suara saya? Ya, masih. Oke, kita sudah cukup tangkap. Iya. Pak Ganjar. Iya, jadi itu yang harus diperhatikan menurut saya ya. Kalau saya termasuk yang begini, proses hukumnya silakan jalan. Ya, terlepas nanti kita bisa bicara nih mengenai pasal 170 yang diterapkan. Saya pribadi juga khawatir menganggap ini tidak tepat juga nih, ya. Karena gangguan ketertiban umumnya tidak cukup terpenuhi atau paling tidak debatable di situ ya. Baik, kita terakhir mau ke Pak Ahmad Saroni. Pak Ahmad Saroni, sebenarnya kan tadi yang ingin Anda kedepankan adalah unsur kemanusiaan dalam kasus ini yang harus dikedepankan oleh pihak kejaksaan. Bagaimana kemudian Anda dapat memberikan jaminan bahwa kasus-kasus seperti ini kemudian tidak terjadi lagi? Ini kan simpel ya sebenarnya. Dari yang dirugikan pabrik apa itu yang melaporkan, harusnya
jangan sedikit melaporkan orang yang lemah. Ini saya kurang setuju. Dikit-dikit lapor menggunakan pelaporan, penyidik langsung menyampaikan penerimaan laporan, dikembangkan dan akhirnya menjadi satu tujuan pokok pidana. Yang harusnya adalah kita sikapi, dan saya kemarin komunikasi dengan Kapolda. Kapolda bilang sebelum ini berlanjut ada komunikasi yang tidak dapat titik temu. Tapi kita lihat bahwa keadaan mungkin dia menyampaikan haknya, menyampaikan pendapatnya, bahwa yang disampaikan bisa merugikan dia sendiri dan mungkin masyarakat yang lain. Hanya dia yang berani untuk menyampaikan pendapat. Ada kesalahan penyampaian mungkin. Nah, tapi kita harus melihat bahwa ini kita melihat dari sisi kemanusiaan. Bayangkan rasa batin kita melihat si ibu tersebut menggendong anaknya untuk disusui. Nah, dari Kajari, Kajati NTB dan Kapolda, mari sikapi, lepaskan yang bersangkutan atas jaminan saya pada saat hari ini. Untuk prosesnya silakan dilanjutkan, tapi yang bersangkutan biar kembali ke rumah dan bisa menjaga balitanya. Baik. Kita pikirkan rasa kemanusiaannya. Oke. Jangan pikirkan yang lain dulu. Prosesnya lanjutkan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Saroni, kemudian Pak Ganjar Laksmana juga terima kasih, Pak Munif juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Amin.